Korea Selatan harus kembali dikasih paham. Sikap tegas yang diambil pemerintah Korea Selatan ini membuktikan satu hal. Seberapa besar pun negaramu, jangan pernah meremehkan dan merendahkan bangsa lain. Korea Selatan paham kalau mereka masih membutuhkan market Asia Tenggara. Mau sekeras apapun Kenneth mengelak, tanpa siblings negara mereka tidak akan sebesar ini. Bagi kalian yang masih pro dengan sikap rasis Kenneth dan tidak percaya ASEAN pernah menyelamatkan Korea Selatan, kami akan mengajak kalian kembali ke periode 1950-an. Saat itu Korea Selatan adalah negara yang sekarat akibat Perang Korea. Perseteruan dahsyat di semenanjung Korea antara Korea Selatan yang di-backing Amerika Serikat melawan Korea Utara yang dimotori Uni Soviet dan Cina benar-benar seperti neraka. Kota-kotanya luluh lantak, jutaan rakyatnya mengungsi dan kelaparan menjadi ancaman nyata. Ekonomi Korea Selatan anjlok bahkan bisa dibilang diambang kebangkrutan. PDB per kapita Korea Selatan pada 1960 hanya $79 AS. Bayangkan, hanya $79. Jumlah tersebut lebih rendah dari banyak negara Afrika Sub-Sahara. Korea Selatan yang nyaris bubar itu tiba-tiba mendapat uluran bantuan dari sejumlah negara Asia Tenggara. Filipina dan Thailand adalah dua negara yang paling aktif membantu negeri ginseng bangkit. Filipina mengirimkan Philippine Expeditionary Forces to Korea atau PEFTOK. Pasukan ini terlibat dalam sejumlah pertempuran penting, membantu mempertahankan wilayah strategis dan jalur suplai. Sekitar 7.420 personil militer dikirim Filipina sepanjang periode perang. Bahkan ada 100 prajurit Filipina yang gugur untuk memperjuangkan kedaulatan Korea Selatan. Sementara Thailand mengirimkan Royal Thai Expeditionary Force termasuk pasukan darat dan dukungan medis. Sekitar 6.326 personil militer Thailand berjibaku selama perang Korea meletus. Negeri Gajah Putih ini mengirim kapal perang dan dukungan logistik. Sama seperti Filipina, sejumlah 100 prajurit Thailand gugur dalam konflik tersebut. Setelah perang berakhir, Korea Selatan masih tetap sekarat, bahkan sangat bergantung pada bantuan internasional. Di momen inilah, Indonesia menjadi support system bagi negeri ginseng. Merujuk arsip Kementerian Luar Negeri RI, hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan resmi terjalin pada 1966. Namun interaksi kemanusiaan dan kerjasama pembangunan sudah dirintis sejak masa awal hubungan bilateral. Dalam berbagai forum internasional dan kerjasama Selatan-Selatan atau KSS, Indonesia mendukung upaya rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi Korea Selatan, termasuk pada sektor pangan dan pertanian. Hasilnya, Indonesia membantu Korea Selatan bangkit dari krisis pangan. Indonesia mengajarkan negeri ginseng bagaimana cara pengelolaan padi tropis dan sistem irigasi. Kemudian era kebangkitan Korea Selatan sebagai raksasa ekonomi Asia pun dimulai. Sejak 1980-an, negeri ginseng membuka keran-keran investasi di sejumlah negara. Dan lahirlah Korea Selatan yang kita kenal sekarang, sebagai salah satu negara superpower di Asia. Namun, peran ASEAN tak bisa dilepaskan dari kisah kebangkitan negeri ginseng. Meski begitu, masih banyak Kenneth yang ngeyel aksi boykot ini enggak akan berdampak besar. Mereka justru menantang warganet siblings untuk serius menolak produk-produk buatan negeri ginseng. Dengan sombongnya, mereka memandang sebelah mata karena ASEAN bukan pasar utama Korea Selatan. Bahkan ada Kenneth yang menyuruh orang Indonesia untuk serius memboikot K-pop dan K-drama. Dia mengejek warganet plus 62 kebanyakan cuma menonton lewat streaming ilegal, sehingga nggak bakal berpengaruh terhadap industri K-pop dan K-drama. Dengan hukuman keras yang sudah diperintahkan oleh Presiden Lee Jae-myung, akankah Kenneth bertobat dari perilaku rasisme?